Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan saya Muhammad Imam Fatur Rahman. Di video ini kita akan sama-sama belajar mengenai sintaks dasar C++ tentang fungsi, operasi string, dan array. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai fungsi. Apa itu fungsi dalam pemrograman? Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu atau menghasilkan suatu keluaran. Dalam pemrograman, fungsi sering digunakan untuk mengorganisir dan memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Fungsi dapat dipandang sebagai unit-unit modular yang dapat dipanggil dari bagian-bagian lain dari program. Mengapa penggunaan fungsi penting dalam pemrograman? Yang pertama, organisasi kode. Fungsi membantu dalam organisasi kode, membuatnya lebih mudah dipelihara dan dimengerti. Yang kedua, memahami dan mengelola kompleksitas. Program-program yang lebih besar dan kompleks dapat diurai menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih mudah dikelola dan dipahami. Yang ketiga, kemudahan pengujian atau testing. Fungsi yang lebih kecil memudahkan pengujian karena Anda dapat menguji setiap fungsi secara terpisah sebelum mengintegrasikannya ke dalam program utama. Yang keempat, penggunaan kembali kode. Fungsi dapat digunakan kembali di berbagai bagian dari program atau bahkan di proyek-proyek berbeda, menghemat waktu dan upaya pengembangan. Macam-macam fungsi. Yang pertama, fungsi dengan nilai kembalian, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai menggunakan kata kunci. Yang kedua, fungsi tanpa nilai kembalian atau void, yaitu fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Yang ketiga, fungsi rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Dan yang terakhir, fungsi tanpa argumen. Baik, langsung saja kita praktikkan bersama-sama. Baik, mari kita mulai dengan mendeklarasikan fungsi pertama kita. Pertama-tama kita akan membuat fungsi yang mengembalikan suatu nilai. Mari kita buat fungsi tersebut untuk mengembalikan nilai penjumlahan misalkan. Pertama-tama kita tentukan dulu nilai yang dikembalikan itu tipe datanya berupa tipe data apa. Misalkan karena kita akan membuat fungsi tentang penjumlahan, kita akan membuat pengembalian nilainya berupa tipe data integer. Selanjutnya kita deklarasikan nama dari fungsi tersebut. Misalkan nama fungsinya kita beri nama penjumlahan. Lalu kita buka kurung awal di sini sebagai tubuh dari fungsi tersebut. Nah, di blok dalam kurung ini adalah nilai-nilai yang akan dikirimkan ke dalam fungsi ini. Misalkan kita akan membuat fungsi penjumlahan, maka kita butuh nilai yang dikirimkan yaitu dua nilai. Yang pertama kita buat di sini misalkan nilai pertama integer A dan nilai kedua integer B. Nah, di sini di dalam kurung kerawal ini adalah tempat kita menulis kode-kode untuk fungsi tersebut. Nah, kita buat di sini misalkan penjumlahan karena ini berupa fungsi yang mengembalikan nilai, maka kita harus menentukan apa yang akan dikembalikan. Cara mengembalikan nilainya adalah kita mendeklarasikan di sini return, lalu kita jumlahkan nilai A dan B misalkan. Misalkan A tambah nilai B. Nah, fungsi ini akan mengerjakan kode yang ada di dalam kurung kurawal ini. Jadi, fungsi ini akan mengerjakan kode A tambah B dan langsung mengembalikannya melalui kode return. Nah, cara untuk memanggil fungsi ini adalah dengan cara misalkan kita buat dulu variabel yang akan menerima
nilai kembalian dari fungsi tersebut. Nah, misalkan kita buat di sini variabel untuk menerima nilainya. Misalkan integer hasil sama dengan kita panggil di sini nama dari fungsinya. Penjumlahan. Nah, di dalam kurung ini karena kita membutuhkan dua nilai, maka kita juga akan mengirimkan dua nilai di sini, di dalam kurung ini. Misalkan kita akan menjumlahkan nilai yang pertama, yang A-nya 3, dan yang B-nya kita kasih nilai 8. Nah, otomatis fungsi ini akan menerima nilai A-nya yaitu 3 dan nilai B-nya yaitu 8. Setelah menerima nilai tersebut, akan otomatis menjumlahkan kedua nilai tersebut dan mengembalikan nilainya, hasilnya. Hasil dari fungsi tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel hasil ini. Nah, mari kita coba untuk menerima output hasilnya. Hasil penjumlahan misalkan. Nah, di sini kita keluarkan hasilnya di sini ya. Variabel hasil. Nah, mari kita coba run. Nah, hasil dari penjumlahan 3 ditambah 8 adalah 11. Nah, sudah terbukti benar ya di sini. Nah, fungsi selanjutnya yang akan kita praktekkan yaitu fungsi yang tidak mengembalikan suatu nilai atau fungsi void. Nah, yang pertama adalah kita mendeklarasikan fungsinya terlebih dahulu di sini. Di bawah fungsi penjumlahan misalkan. Yang pertama yaitu kita deklarasikan bahwa fungsi tersebut tidak akan mengembalikan suatu nilai dengan fungsi tersebut yaitu void. Nah, void ini artinya fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apapun. Tidak akan menggunakan sintaks return ini. Nah, misalkan kita beri nama fungsinya tampil. Nah, tampil ini akan menerima argumen, misalkan tampil ini akan menampilkan hasil dari penjumlahan fungsi penjumlahan ini. Misalkan di sini integer hasil ya, atau kita beri nama saja C ya. Lalu kita buka kurung kurawal dan kita akan memasukkan kode sintaks kodenya di sini. Misalkan kita sintaks cout ini kita akan masukkan ke dalam void tersebut. Nah, jangan lupa ya, karena kita menerima variabel C, maka yang tampil di sini adalah C. Nah, variabel fungsi ini akan jika sudah menerima nilai C di sini akan otomatis menampilkan hasil penjumlahan dari C ini. Nah, cara menggunakan fungsi void ini adalah kita panggil di sini langsung nama dari fungsi tersebut. Misalkan di sini tampil dalam kurung. Nah, di sini variabel apa yang akan kita tampilkan? Di sini adalah variabelnya hasil. Jangan lupa tutup kurung, titik koma. Nah, mari kita coba sama-sama di sini. Nah, hasilnya sama saja seperti tadi ya. Misalkan di sini kita tandai ya. Ini adalah fungsi. Lalu di sini kita tampilkan juga tanpa menggunakan fungsi ya.
Kita copy saja dari sini. Oh, jangan lupa titik koma ya. Kita ubah di sini menjadi hasil. Lalu kita coba run. Nah, ini yang memakai fungsi dan ini yang tanpa menggunakan fungsi. Hasilnya sama saja ya, tetapi fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun. Jadi berbeda dengan fungsi yang mengembalikan nilai. Fungsi ini tidak akan mengembalikan nilai apapun karena dia tipenya void atau kosong. Oke, yang selanjutnya, fungsi selanjutnya yang akan kita praktekkan adalah tentang fungsi rekursif ya. Pertama-tama kita coba komen dulu ya ini. Oke, fungsi rekursif ini yaitu fungsi yang menggunakan fungsi dirinya sendiri ya. Mari kita coba buat contoh fungsi rekursif ini dengan membuat fungsi untuk menghitung faktorial ya. Misalkan kita buat di sini tipe data kembaliannya unsigned long ya. Kita beri nama fungsinya faktorial. Nah, fungsi faktorial ini akan menerima nilai satu aja ya, yaitu integer n. Nah, di dalam kurung kerawal ini, di dalam fungsi ini kita beri percabangan ya, kondisi. Pertama kondisinya jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Nah, jika kondisi n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka fungsi ini akan langsung kembali, misalkan di sini return nilainya 1. Nah, terus kondisi lainnya di sini kita kembalikan nilainya n dikali. Nah, di sini kita akan langsung menggunakan fungsinya ya. Maksud dari menggunakan dirinya sendiri adalah seperti ini. Dia memanggil nama fungsinya sendiri di dalam blok kurung kurawalnya ini. Misalkan di sini n kali nama faktorialnya, nama fungsinya faktorial dalam kurung n dikurang 1. Jadi misalkan nilai n yang dikirim itu misalkan 5, ketika pertama kali masuk, apakah dicek apakah n-nya tersebut sama dengan 0 atau sama dengan 1. Karena 5, berarti blok ini di skip, langsung masuk ke sini. Nah, ketika di sini, n dikalikan dengan faktorial n dikurang 1. Artinya misalkan n ini 5. Dia dikalikan faktorial n dikurang 1. N-nya ini yang akan masuk ke dalam selanjutnya itu, dirinya selanjutnya, dia akan berkurang 1. Artinya dia dari 5 dikurang 1 menjadi 4 dan seterusnya. Kita coba panggil di sini. Kita coba ya fungsinya. Misalkan nilai n-nya di sini misalkan angkanya 5 ya di sini. Terus kita deklarasikan juga variabel untuk menerima hasil dari faktorialnya. Tipe datanya kita samakan ya. Unsigned long hasil dari faktorial sama dengan sini kita panggil nama fungsinya faktorial, lalu kita masukkan variabel angka di sini ya. Nah, angka di sini nilainya 5 ya. Kita tutup, kita titik koma ya. Nah, kita coba keluarkan nilainya. Kita coba cout ya di sini. Hasil faktorial adalah
Bentar. Hasil faktorial dari 5 ya, dari angka adalah sini kita keluarkan juga hasil faktorialnya. Nah, kita udah nih. Selanjutnya kita run saja ya, kita coba run. Nah, hasil faktorial 5 adalah 120 ya. Nah, kita coba lagi, kita ganti di sini nilai angkanya misalkan 10 ya. Kita coba lagi. Nah, hasil faktorial dari 10 adalah 3.628.800. Nah, jadi fungsi ini fungsi yang menggunakan dirinya sendiri untuk menjalankan blok fungsinya. Seperti ini ya. Oke, yang terakhir yaitu fungsi tanpa argumen. Nah, fungsi tanpa argumen ini yaitu fungsi yang tidak menerima nilai apapun. Seperti contohnya di sini fungsi faktorial kan menerima nilai n ya. N-nya ini angka misalkan 10 atau 5 ya. Nah, kalau fungsi tanpa argumen dia tidak menerima nilai apapun. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Pertama kita komen dulu ini. Oke, kita buat di sini fungsinya. Misalkan void sapa ya. Nah, fungsi ini kita tidak perlu menulis kode di sini ya, atau menulis argumen di dalam kurung ini. Kita bisa langsung saja menulis sintaksnya di dalam kurung kurawalnya ini. Nah, misalkan kita menyapa pengguna ya, cout di sini, selamat datang, dan satu lagi di sini misalkan hello world. Oke ya. Nah, biasanya kan kita menulis cout di sini di dalam main ya. Kita bisa juga di dalam fungsi ini tanpa menulis argumennya. Nah, cara memakai fungsi ini kita tinggal panggil saja nama dari fungsinya. Sapa, kan di sini kan nama fungsinya dalam kurung lalu tutup kurung. Nah, sudah seperti ini saja kita sudah memakai fungsi sapa ini. Nah, mari kita coba di sini. Nah, selamat datang, hello world. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang string. Apa itu string? String adalah tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan teks atau urutan karakter dalam pemrograman. Dalam bahasa pemrograman, string dapat berisi huruf, angka, dan karakter khusus lainnya. Misalnya, hello world adalah contoh string yang umum. Mengapa string penting dalam pemrograman? Yang pertama, sebagai representasi teks. String adalah cara utama untuk merepresentasikan teks dan kata dalam program. Mereka memungkinkan pemrogram untuk bekerja dengan data yang lebih terstruktur dan nyaman. Yang kedua, sebagai input dan output. String digunakan untuk menangani input dari pengguna dan output dari program. Misalnya, ketika Anda meminta pengguna memasukkan nama, data tersebut biasanya disimpan dalam string. Yang ketiga, pemrograman teks. Dalam banyak kasus, pemrograman melibatkan pemrosesan dan manipulasi teks.
String menyediakan alat yang efektif untuk melakukan tugas-tugas ini. Baik, langsung saja kita praktekkan cara penggunaan tipe data string. Sekarang kita akan sama-sama mempraktikkan cara penggunaan dari string ya. Yang pertama, cara menampilkan tipe data string. Misalkan kita include dulu di sini stringnya. Setelah itu kita coba buat tipe data stringnya, variabelnya. Halo, kita isi misalkan halo semuanya. Kita tutup. Nah, kita coba keluarkan isi dari variabel halo ini. Caranya yaitu dengan cout ya. Kita tulis halo. Kita run. Nah, di sini sudah keluar ya. Halo semuanya. Nah, selanjutnya kita bisa menggabungkan dua string. Yaitu caranya misalkan di sini kita punya variabel string 1 isinya halo. Nah, kita punya juga string 2 di sini kita isi semuanya. Nah, cara penggabungannya yaitu kita buat lagi di sini satu string lagi hasil ya. Hasilnya yaitu string 1 ditambah dengan string 2. Nah, lalu kita yang akan kita tampilkan yaitu hasil ini. Di sini hasil. Lalu kita coba run ya di sini, kita lihat hasilnya. Nah, di sini ya hasilnya halo semuanya. Untuk menambahkan spasi tinggal kita di sini aja ya, kita kasih spasi di sini. Nah, kita coba. Nah, sama ya, sama seperti tadi. Halo semuanya. Nah, yang selanjutnya dapat dilakukan string yaitu kita bisa untuk mengubah yang tadinya di sini ada huruf besar di awal lalu kecil semua menjadi huruf besar semua atau huruf kecil semua misalkan. Nah, kita coba ya buat program sederhana gitu untuk menampilkan nama ya. Misalkan di sini kita minta masukkan nama Anda. Pertama kita buat dulu variabelnya ya. Variabel untuk menampung namanya. String nama. Lalu kita in di sini nama. Nah, setelah itu untuk mengubah huruf besar kecilnya kita perlu perulangan di sini. Kita ubah dulu yang tadinya string menjadi karakter ya. Misalkan di sini char karakter nama. Nah, kita ubah di sini karakternya jadi misalkan huruf kecil dulu ya. To lower karakter. Nah, jadi perulangan ini akan mengubah seluruh huruf yang ada di nama ini menjadi huruf kecil semua. Kita coba cout di sini. Nama dengan huruf kecil. Kita coba cout nama di sini ya. Nah, cara untuk ini kan huruf kecil ya. Nah, untuk huruf besarnya kita coba copy paste di sini. Nah, yang kita ubah di sini yang tadinya to lower menjadi to upper. Nah,
Semuanya tidak usah diubah ininya. Kita ubah di sini huruf besar. Nah, seperti ini ya. Kita coba run di sini. Masukkan nama Anda, misalkan Fulan ya. Nah, sini ya, ini yang huruf kecilnya, ini yang huruf besarnya. Kita coba kasih ini ya, di sini kita kasih endline agar lebih rapi. Fulan di sini ya. Nah, ini yang menggunakan to lower ya menjadi huruf kecil semua, dan ini yang to upper menjadi huruf besar semua. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang array. Apa itu array? Array adalah struktur data yang menyimpan elemen-elemen sejenis dalam urutan berurutan dengan satu nama variabel. Dalam pemrograman, array memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengelola sekumpulan data dengan cara yang terstruktur. Setiap elemen dalam array dapat diakses melalui indeksnya. Manfaat penggunaan array. Yang pertama, pengelolaan data terstruktur. Array membantu mengorganisir data dalam format terstruktur, membuatnya lebih mudah dipahami dan dikelola. Yang kedua, akses cepat ke data. Melalui penggunaan indeks, array menyediakan akses langsung ke setiap elemen data, memungkinkan operasi cepat dan efisien. Yang ketiga, efisiensi penyimpanan. Satu nama variabel dapat mewakili sejumlah besar data, mengurangi jumlah variabel yang perlu dideklarasikan. Baik, langsung saja kita praktekkan cara penggunaan array. Oke, langsung saja kita praktekkan tentang array ini ya. Yang akan kita praktekkan pertama yaitu array satu dimensi. Pertama, kita akan menentukan array tersebut bisa menampung berapa data. Misalkan di sini panjang array ya. Panjang array-nya misalkan 5. Lalu setelah menentukan panjang array-nya, kita buat di sini array tersebut, variabel array-nya. Misalkan kita beri nama array satu dimensi. Kita buka kurung di sini, kurung kotak ya. Nah, kurung kotak ini kita isi panjang array-nya. Nah, panjang array seperti ini. Lalu kita isi isi dari array tersebut. Kita buka kurung kurawal di sini. Bahkan 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa titik koma. Nah, cara untuk menampilkan data yang ada di array tersebut, array satu dimensi ini, yaitu kita ambil indeks dari array tersebut. Nah, indeks array itu mulainya bukan dari 1, melainkan dari 0. Jadi, yang ini 0, ini 1, ini indeks kedua, ini indeks ketiga, ini indeks keempat. Jadi, kalau misalkan kita ingin memanggil nomor 4 di sini ya, artinya kita akan mengakses indeks ke 0, 1, 2, 3. Berarti kita akan mengakses indeks ke 3 ya. Nah, cara menampilkannya seperti ini ya. Cout, misalkan array satu dimensi, buka kurung kotaknya. Nah, kita isi indeks mana yang akan kita tampilkan. Kita coba tampilkan yang 4 ya, karena 4 indeksnya tadi 3, kita coba di sini 3. Nah, kita coba run ya di sini. Nah, yang tampil adalah 4.
karena kita mengakses indeks ketiga dari array satu dimensi, yaitu 4. Nah, kalau misalkan mau akses nomor 2, bisa. Nomor 2 itu indeksnya 0, 1. Indeksnya 1 ya. Kita coba di sini 1. Nah, yang tampil 2 ya. Nah, bagaimana jika ingin menampilkan semua isi array? Caranya adalah kita menggunakan perulangan for. Pertama di sini coba dulu ya. Array isi array satu dimensi. Nah, kita buat perulangannya di sini for integer i. Karena indeks itu mulainya dari 0, kita i-nya deklarasikan juga dari 0 juga, sama dengan 0. Nah, selanjutnya i, karena panjang array-nya di sini 5, berarti i kurang dari 5. Lalu i bertambah terus. Nah, setelah itu kita coba di sini cout array satu dimensi. Nah, kita tidak perlu lagi menuliskan 1 atau 2 atau 3 di sini ya. Melainkan kita tuliskan saja di sini i-nya. I. Nah, i ini akan otomatis mengeluarkan semua isi array yang ada di array satu dimensi ini. Kita coba run di sini. Nah, keluar semua ya. Isi array satu dimensi itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya bagaimana jika array tersebut lebih dari satu dimensi? Pertama kita komen dulu ini. Nah, misalkan yang akan kita buat ini misalkan array 2 dimensi ya. Nanti kita juga akan mencoba array 3 dimensi. Pertama kita buat dulu, karena array tersebut 2 dimensi, artinya array tersebut ada baris dan juga kolom. Kita coba set ya nilai dari baris dan kolomnya tersebut. Sini baris, misalkan barisnya 3, lalu kolomnya 4. Nah, kita deklarasikan variabel array-nya di sini. Array 2 dimensi. Nah, yang pertama ini karena ini 2 dimensi, maka kurung awal kotaknya ini ada 2. Nah, yang pertama diisi adalah barisnya. Jadi kolom pertama ini adalah baris dan kolom kedua ini adalah kolomnya, kolom ini. Nah, jadi di sini kita langsung aja baris di sini, baris. Ini kita isi kolom. Nah, jadi yang pertama itu baris, yang kedua itu kolom. Lalu kita coba isi di sini. Kita buka saja di sini ya. Jangan lupa titik koma. Nah, untuk baris pertama kita isi di sini baris pertama. Itu kan 1, 2, 3, 4. Sudah ya 4 ya, karena kolomnya ada 4. Nah, sudah terisi seperti ini. Jadi yang namanya baris itu ini baris ya. Baris. Nah, isi dari baris itu adalah kolomnya. Jadi ini kolom 1, ini kolom 2, ini 3, ini 4. Nah, indeksnya juga masih sama. Jadi ini indeks 0, indeks 1, indeks kedua. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks kedua, ini indeks ketiga. Nah,
Cara memanggilnya, cara menampilkan nama isi dari datanya itu cara manggilnya gimana nih? Nah, caranya misalkan kita mau manggil 7 di sini. Kita coba ya. Nah, misalkan kita mau manggil 7. Kita cari tahu dulu nih. 7 ini baris indeks keberapa? Nah, ini kan indeks ke-0. Ini indeks ke-1. Ini indeks ketiga. Nah, 7 berada di indeks ke-1. Berarti di sini kita tulis 1. Nah, di indeks ke-1 dia ada di kolom berapa indeksnya. Kita coba di sini. Indeks ke-0, 1, 2. Berarti agar menampilkan angka 7, kita harus mengisi di sini 2 ya. Jadi ini dibacanya array 2 dimensi, akses baris ke-1, kolom kedua. Oke, nah bener ya di sini 7 yang ketampil. Kita coba tampilkan yang lain. Misalkan kita mau nampilkan angka 10 di sini. 10 ini ada di baris keberapa? Ini 0, ini 1, ini 2. Nah, 10 itu ada di baris ke indeks 2. Kita isi di sini 2. Nah, 10 ini dia ada di kolom berapa nih? Ini 0, ini 1. Nah, berarti ini kita isi 1 agar mengakses angka 10. Kita coba di sini ya. Nah, yang tampil angka 10. Nah, selanjutnya bagaimana caranya agar menampilkan semua isi dari array 2 dimensi ini? Misalkan kita di sini isi array 2 dimensi. Sama ya, kita sama kayak array 1 dimensi tadi, kita di sini menggunakan perulangan for. Nah, for yang pertama kita akan mengakses baris dari array 2 dimensi ini. Baris ya. Di sini kita deklarasikan dulu, misalkan i, karena indeks itu mulai dari 0, kita di sini i sama dengan 0, lalu i pertama baris ya, i-nya barisnya itu di sini 3 ya, artinya i-nya itu tidak boleh lebih dari 3. Berarti di sini i kurang dari 3. Lalu i plus plus. Nah, karena ini array 2 dimensi, maka kita perlu perulangan satu lagi di sini. Jadi perulangan di dalam perulangan. Nah, perulangan yang pertama ini adalah untuk mengakses baris. Perulangan yang kedua untuk mengakses kolom. Kita buat di sini ya. Variabelnya dibedakan ya. Misalkan J di sini sama dengan 0. J-nya di sini karena mengikuti kolom berarti tidak boleh lebih besar atau sama dengan kolomnya ini 4 ini ya. Berarti di sini J kurang dari 4, J plus plus. Nah, jadi yang pertama itu untuk baris, yang kedua itu untuk kolom. Nah, selanjutnya kita akan mengeluarkannya di sini. Kita cout di sini, misalkan array 2 dimensi. Nah, kita tidak perlu lagi mengisi baris ini. Kita cukup memakai perulangan ini aja. Nah, yang pertama itu baris kan. Baris ini perulangan yang pertama, yaitu i. Kita isi di sini i. Lalu yang kedua itu kolom. Kolom itu perulangan kedua, yaitu j. J di sini, jangan lupa titik koma. Nah, artinya ini akan mengeluarkan semua isi dari array 2 dimensi. Kita coba di sini ya. Nah,
isi array 2 dimensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Coba kita kasih spasi deh biar rapih ya. Biar enak dilihat. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, semua isi dari array tersebut udah dikeluarkan ya. Jadi untuk array 2 dimensi, kita juga memerlukan 2 perulangan. Untuk baris dan juga untuk kolom. Nah, selanjutnya kita akan mencoba array 3 dimensi ya. Kita coba komen dulu ini. Nah, array 3 dimensi, bentar. Array 2 dimensi tadi kan ada baris, ada kolom ya. Nah, array 3 dimensi di sini ada baris, ada kolom, dan juga ada tingginya. Jadi ada tinggi, ada baris, ada kolom. Kita coba buat di sini ya. Pertama, kita isi pertama tingginya misalkan 2 aja ya, jangan banyak-banyak. Lalu untuk baris 3, untuk kolom 4. Lalu kita buat variabel array-nya di sini array 3 dimensi. Nah, tutup kurung kotaknya juga ada 3 ya. Nah, yang pertama itu adalah tingginya. Misalkan kita di sini tingginya adalah 2. Nah, yang kedua itu barisnya. Di sini ya, baris. Dan yang terakhir adalah kolomnya. Kolom ya. Nah, kita coba di sini isi variabelnya, isi dari variabel array-nya. Nah, yang pertama adalah kurung kerawal pertama, yaitu untuk tingginya. Sebentar. Tinggi dari array-nya ya. Sini satu lagi. Nah, kurung kerawal pertama ini yang pertama ini adalah untuk tingginya. Yang kedua yaitu untuk barisnya. Di sini ya. Lalu di dalam sini baru adalah kolomnya. Nah, kita coba di sini copy aja ya untuk yang keduanya. Nah, kita coba isi di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi, kurung kerawal yang pertama itu adalah tingginya. Tinggi dari array 3 dimensi. Ya, jadi ini adalah tingginya. Nah, ini adalah barisnya. Sama seperti array 2 dimensi tadi ya. Dan di dalam ini adalah kolom-kolomnya ya. Nah, bagaimana cara untuk menampilkan isi dari array 3 dimensi ini? Nah, caranya itu mirip-mirip kayak array-array sebelumnya ya. Jadi kita harus perlu tahu dulu indeksnya. Nah, pertama tinggi di sini. Ini tinggi pertama, ini tinggi kedua. Indeksnya sama aja, dimulai dari 0. Jadi ini indeks ke 0, ini indeks ke 1. Lalu di sini, di dalam sini, indeks ke 0, baris ke 1, atau indeks 0, indeks baris ke 0 juga. Di sini indeks ke 0, baris indeks ke 1 ya. Indeks ke 0, baris indeks kedua. Nah, yang ini juga sama. Ini 0, ini 1 ya. Berarti barisnya ini baris 0, 1, 2. Berarti dibacanya indeks ke 1, baris indeks ke 0, baris indeks ke 1, baris indeks kedua. Dan di dalamnya di sini ada
kolom 0, 1, 2, 3. Kita coba ya di sini untuk memanggil isi dari array 3 dimensi ini. Kita cout array 3 dimensi. Nah, yang pertama kita akses tingginya dulu. Misalkan kita mau tampilkan nilai ke 20 ini ya. Nah, kita cari tahu dulu nih, 20 itu masuk indeks tinggi yang keberapa. Kita hitung di sini indeks ke 0, indeks ke 1. Nah, artinya indeks tingginya yaitu 1. Nah, untuk barisnya kita cari tahu juga baris indeks 20 itu keberapa. Di sini 0, sini 1, sini 2. Nah, 20 itu di indeks ke 1 ya. Berarti kita isi di sini barisnya juga 1. Lalu untuk yang ketiga yaitu kolomnya. Kita cari tahu 20 ini kolom keberapa. Ini 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Artinya 20 itu masuk ke indeks kolom yang ketiga. Nah, kita coba ya di sini, kita run. Nah, tampil ya angka 20. Kita coba lagi mau akses angka 10 di sini ya. Nah, di sini angka 10 masuk ke indeks 0 ya. Kita ubah di sini tingginya 0. Lalu untuk yang kedua yaitu barisnya ya. Kita cari tahu nih. 0, 1, 2. Nah, 10 masuk ke indeks indeks baris yang kedua. Kita ubah di sini 2. Lalu kita cari tahu juga kolomnya 0, 1. Nah, 10 itu masuk ke indeks kolom yang ke-1. Nah, kita coba tampilkan di sini ya. Nah, tampil ya angka 10. Nah, selanjutnya adalah cara untuk menampilkan seluruh isi yang ada di array 3 dimensi ini ya. Nah, caranya sama seperti array-array sebelumnya, array 1 dimensi, array 2 dimensi. Nah, array 3 dimensi ini juga caranya yaitu menggunakan perulangan juga. Bedanya, array 1 dimensi tadi menggunakan 1 perulangan. Array 2 dimensi tadi menggunakan 2 perulangan. Nah, array 3 dimensi ini kita perlu 3 perulangan sekaligus. Jadi perulangan dalam perulangan sebanyak 3 kali. Misalkan di sini ya, isi array 3 dimensi. Lalu kita buat for ya di sini. For integer i. Ingat ya, indeks dimulai dari 0 di sini 0. Nah, lalu karena ini yang pertama itu adalah tingginya. Nah, tingginya itu 2 di sini. Artinya i tidak boleh lebih dari atau sama dengan 2. Sini i kurang dari 2. Lalu i plus plus. Nah, selanjutnya adalah perulangan untuk mengakses barisnya. Kita buat di sini for in j ya, sama dengan 0. J baris ini adalah 3 ya, artinya j kurang dari 3. Lalu j plus plus. Nah, selanjutnya adalah perulangan untuk mengakses kolomnya di sini 4 ya. Nah, teman-teman juga bisa seperti ini ya. Bisa ubah seperti ini nih. Kan 3 di sini 2 ya. Kita bisa juga pakai variabel tingginya langsung ya. Tinggi ini juga baris ya. Biar nggak bingung. Terus ini K ya. Sama dengan 0. K harus kurang dari kolom di sini.
Nah, sini ya. Oh iya, jangan lupa di sini satu lagi ya, K plus plus. Kalau enggak, dia akan mengulang terus-menerus. Nah, selanjutnya di sini kita tampilkan di ini ya. Nah, yang pertama yang mengakses tinggi adalah I. Berarti di sini kita isi I. Lalu yang kedua adalah baris. Berarti yang mengakses baris adalah J. Di sini kita isi J. Lalu baris yang ketiga adalah kolom, kotak yang ketiga ya, kolom ya. Yang mengakses kolom itu K. Berarti di sini kita isi K. Kita tutup kurung. Biar rapi, kita kasih spasi juga di sini. Atau biar rapi, kita tampilkan juga end line-nya ya. Biar tahu. Di sini. Biar rapi juga. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini indeks ke 0 ya. Nah, yang ini indeks ke 1 dari tingginya. Nah, ini 0, ini 1. Nah, seperti ini ya. Oke, teman-teman, kita sudah berada di penghujung video. Mohon maafkan saya bila terdapat kesalahan. Dan terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.